Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Waduh, ibu ini ngaku pernah cuma makan bareng Yusuf Mansur harus bayar 1 juta. Jadi dalam video wawancara Mas Aji dengan seorang ibu, ini saya juga menurutku ini mengejutkan bagi saya, karena ini saya juga baru tahu bahwa Yusuf Mansur itu membuat satu model seperti apa ya? Ini malah kesannya kayak selebritis atau apapun itu gitu. Makan berbayar, makan bareng berbayar. Jadi ibu ini bercerita bahwa untuk makan bareng bersama seorang Yusuf Mansur itu kayak dibikin sebuah ruangan khusus untuk makan bareng dengan Yusuf Mansur, dan itu berbayar teman-teman, 1 juta untuk bisa makan bareng bersama seorang Yusuf Mansur. Maka ini mengejutkan bagi saya. Ini satu hal yang baru kita ketahui lagi, bahwa Yusuf Mansur membuat hal-hal seperti itu, makan bareng bayar 1 juta. Ini memang sudah parah sekali ya. Sampai ada hal-hal seperti ini, saya makin fix bahwa orang ini memanfaatkan memanfaatkan kepopulerannya sebagai seorang ustadz untuk kepentingan materialistis, teman-teman. Baik, kita simak wawancara Mas Aji dengan seseorang ibu ini yang mengaku pernah mengalami hal itu, teman-teman. Berbagi cerita ya, karena memang kok saya dapat pengalaman seperti itu. Saya itu dulu nggak tahu, saya itu seperti terhipnotis. Saya itu sudah lama sekali soalnya Mas Aji. Mungkin tahun 2000. Anak saya itu masih kecil kok. Sekarang itu udah kuliah ya. Anak saya kelahiran 2001. Mungkin anak saya umur 5 tahunan, 6 tahunan. Jadi mungkin 2007 atau 2008 lah. Sekitar itu ya. Saya salah waktu itu. Saya nyebut tahunnya karena waktu itu saya ingatnya mungkin sekitar 2010 atau 2011, 2012. Ternyata setelah saya runtut itu anak saya waktu itu masih kecil. Jadi saya sempat ke pesantren, sempat ke itu. Cuma memang kebanyakan memang sedekah saya itu cash, Mas Aji. Jadi kalau yang transfer itu nggak seberapa gitu loh. Jadi memang sampai luar biasa banyak. Tapi ya karena memang saya tidak ada perjanjian seperti patungan usaha dan sebagainya, itu tidak. Nah, waktu itu kok saya kadang-kadang mendengar cerita seperti itu, ya itulah saya seperti terhipnotis seperti itu. Saya kurang tahu bagaimana, jadi saya menghalalkan segala cara. Jadi intinya semua pendapatan saya, terus misalnya saya dikasih gaji dari suami waktu itu ya, kalau misalnya ada acara ustadz di mana-mana itu saya datang, terutama kalau di Jogja itu nggak cuma ustadz, jadi kadang ada ustadz Hendy, ada ustadz siapa itu, kalau ke Jogja itu pasti saya datang. Jadi berapapun yang ada waktu itu saya bawa, tapi memang kebanyakan cash waktu itu. Jadi dikumpulkan seperti itu, saya kumpulkan gitu. Sampai pernah waktu itu saya di Jogja itu ada acara apa ya, pengajian Ustadz Yusuf Mansur itu, ada acara makan siang. Cuma makan siang sama ustadz itu, makan siangnya itu aja harus bayar 1 juta loh, Mas Aji. Jadi untuk satu ruangan dengan Ustadz Yusuf Mansur makan, itu kan banyak orang. Jadi waktu itu sekitar 50 atau 100 orang gitu yang maksudnya untuk yang makan itu dibatasi. Satu ruangan itu cuma 100 orang. Itu tuh harus bayar 1 juta. Bayarnya itu masuk ruangannya atau untuk atas dasar apa itu bayar itu? Atau saya kurang tahu ya. Cuma pokoknya kalau mau makan dulu itu kan pengajiannya kan umum ya, intinya banyak orang. Waktu itu di JEC, Jogja Expo Center Jogja itu, JEC itu banyak orang, misalnya ratusan. Nah itu tuh seperti eksklusif. Kalau mau makan dengan ustadz di ruangan dibatasi 100 orang itu, tapi harus bayar 1 juta per orang. Itu saya sampai bayar, maksudnya hanya makan doang ya? Saya cuma mau makan, jadi sampai segitunya waktu itu. Karena waktu itu suami saya itu sebelumnya juga nggak suka. Jadi intinya kenapa sih kamu sampai seperti itu akhir-akhirnya? Tapi memang awalnya suami saya nggak tahu, tapi akhir-akhirnya terus tahu itu sebenarnya sudah melarang, tapi ya sudah terlanjur. Intinya yang masuk sudah banyak ya, intinya sudah itu. Tapi ya saya juga sudah harus bagaimana. Nah itu jadi sampai itu yang saya ingat betul, padahal makan pun intinya tidak apa ya, cuma sekedar ya saya hello di situ, cuma tidak ada intinya, tidak di coaching atau tidak di satu-satu pun tidak. Jadi itu seperti jumpa fans saja ya, karena memang dulunya masih ketat gitu ya.
Iya, cuma memang di satu ruangan khusus yang cuma dibatasi 100 orang gitu. Itu pun harus bayar 1 juta, saya sampai seperti itu gitu. Itu 100 orang itu itu penuh Bu, bisa semuanya bayar Bu? Ada yang ikut? Ya bayar, yang 100 orang itu bayar semua. Saya ingat sekali waktu itu Ustadz sampai bilang, wah ini sampai Anda sampai mau mengorbankan 1 juta, cuman memang saya nggak tahu ya 1 jutanya ke Ustadz atau ke siapa memang. Atau ke panitia, tapi enggak lah kalau ke panitia kayaknya saya kurang tahu ya, cuma masa iya panitia menarik segitu untuk kan mungkin tidak, saya kurang tahu. Cuma uang makannya juga biasa, cuma nasi kotak biasa, jadi intinya ya cuma duduk bareng makan sama artis kali ya. Iya, jadi tapi saya sampai segitu terhipnotisnya. Begini Bu, Nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan sebut saja Ibu Rita namanya ya. Beliau menceritakan tentang pengakuan pengalamannya pernah menghadiri acara Yusuf Mansur di salah satu hotel di Yogyakarta, di mana di situ jika ingin makan bersama Yusuf Mansur harus membayar senilai 1 juta rupiah. Nah mungkin yang dimaksud Ibu Rita ini acara semacam seminar gitu ya, di mana Yusuf Mansur sendiri memposisikan diri sebagai motivator sedekah mungkin ya. Nah apapun itu, jika itu benar ya, semoga saja uang yang terkumpul digunakan untuk kemaslahatan umat ya. Berikutnya Ibu Rita akan bercerita tentang pengakuan pengalamannya bersedekah kepada atau melalui Yusuf Mansur, tetapi karena salah ya karena niatnya salah ya, niat sedekah berniat duniawi, yang ada Bu Rita justru tertimpa banyak masalah. Nah bagaimana cerita selengkapnya, saksikan di video berikutnya ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesaksian Ibu Rita ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah cerita Ibu Rita yang menurut saya setelah mendengar namanya sepertinya Ibu Rita ini pernah kami wawancarai. Pernah diwawancarai oleh Pak Darso maksudnya, dan di situ yang diwawancarai adalah Ibu Rita, di mana cerita dia Ibu Rita ini adalah, kalau saya tidak salah ya, mungkin ini Ibu Rita yang banyak bersedekah kepada Yusuf Mansur, yang akhirnya dia dipecat dari ASN gara-gara utangnya menumpuk. Bukan dipecat, disuruh mengundurkan diri, diminta mengundurkan diri karena utangnya sudah sangat menumpuk dan sudah tidak mampu dibayar lagi, sampai akhirnya kemudian Ibu Rita ini diceraikan oleh suaminya, keluarganya berantakan, bahkan keluarga besarnya tidak ada yang mau berdekatan lagi dengan dia atau bersentuhan atau berurusan lagi dengan dia. Sekarang dia tinggal seorang diri, ngekos, kerja serabutan teman-teman. Mungkin Ibu Rita yang ini yang dimaksud oleh Mas Aji gitu, yang sekarang diwawancarai, dan memang suaranya saya rasa mirip dengan Ibu Rita yang pernah kita wawancarai dulu. Ada di konten kami di Cahaya Islam gitu. Terkait dengan bahwa harus makan dengan Yusuf Mansur bayar 1 juta, sebenarnya ini tidak jelas dan ambigu gitu. Ambigunya di sini adalah apakah memang Yusuf Mansur melakukan itu untuk kemudian disedekahkan ke orang lain atau tidak gitu. Bagi saya ini satu hal yang saya lebih cenderung percaya bahwa ini kemungkinan besar digunakan Yusuf Mansur secara pribadi gitu. Karena melihat track record selama ini yang terjadi, bahwa Yusuf Mansur ini ternyata terkesan sangat pelit sekali gitu. Sangat pelit sekali, bahkan untuk para investor yang berinvestasi hanya sekitar 10-12 juta di tahun 2012-13, seperti misalkan Pak Soeharto kemarin, itu untuk mengganti uang puluhan juta saja susahnya minta ampun. Padahal Yusuf Mansur ini terkenal ustadz yang sangat kaya raya sekali teman-teman. Bahkan berani mengatakan akan membeli sebuah klub sepak bola, membeli pesawat, segala macam. Itu tentu dia tidak sekedar omong kosong ya. Memang orang yang berbicara seperti itu cenderung dia punya duit gitu. Se-flexing-flexingnya orang, tidak mungkin ada orang yang miskin banget ya, berani flexing gitu. Pasti dia punya landasan, pasti dia memang punya duit gitu. Walaupun terkadang mungkin berlebihan mengatakan duitnya banyak, mungkin duitnya cuma 1 miliar, dia mengatakan 2 miliar gitu. Itu menurut saya gitu, bahwa se-flexing-flexingnya orang dia pasti punya duit gitu. Seperti Yusuf Mansur kelihatan kan dari rumahnya, dari kendaraan segala macam, dia kaya teman-teman. Tapi untuk membayar ganti rugi investor yang hanya bernilai 10-12 juta, itu sulitnya minta ampun. Maka saya katakan bahwa kalau acara ini dibuat, tentu bahwa makan 1 juta, bayar 1 juta untuk makan dengan Yusuf Mansur itu bukan untuk bayar makanan kan, bukan untuk bayar makanan ya, karena tadi dalam video ini dia mengatakan bahwa makannya cuma nasi box. Tentu itu 100.000 aja nggak nyampe teman-teman. Tentu ini bagi saya ini tidak
akan sulit saya berpikir bahwa 1 juta per orang kali 100 orang yang ikut makan dengan Yusuf Mansur, tentu 100 juta ya. Kalau di setiap tempat dilakukan itu, maka 1 bulan dia bisa mengumpulkan sekitar miliaran rupiah, teman-teman. Bisa terkumpul miliaran rupiah. Kalau misalkan kita mau berpikir bahwa uang ini untuk kemaslahatan umat, untuk sedekah atau apapun itu, saya tidak yakin dengan melihat track record Yusuf Mansur selama ini yang terkesan sangat pelit, teman-teman. Kalau tidak pelit, harusnya korban-korban ini sudah selesai urusannya gitu. Gaji karyawan Python harusnya sudah dibayarkan. Makanya saya katakan bahwa saya cenderung bahwa uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi berdasarkan apa yang terjadi selama ini, apa yang saya lihat selama ini gitu. Maka itu beberapa kali saya teriak-teriak gitu bahwa Yusuf Mansur ini kan maju sebagai caleg gitu melalui Partai Perindo, bahwa orang-orang seperti ini yang sudah banyak jejak digitalnya, rekam jejaknya tidak amanah, banyak janji-janji yang justru diingkari sendiri, itu harus dipikir 7 kali sebelum kemudian menjatuhkan pilihan kepada orang-orang seperti itu, teman-teman. Apalagi ini menurut saya fakta paling mengejutkan gitu. Ada ya orang berpikir makan sama dia itu bayar 1 juta. Bahkan sekelas artis pun di Indonesia, saya agak, apakah saya yang kurang update atau bagaimana, tapi saya belum dengar sampai hari ini ada makan bareng artis sampai 100 orang, makannya cuma nasi bob, bayar 1 juta hanya karena makannya bareng orang itu gitu loh. Saya belum lihat itu. Justru ini terlihat dari Ustadz Yusuf Mansur betapa orang ini sangat luar biasa sekali ketika berbicara tentang duit gitu. Ada aja jalan pikirannya gitu. Maka ini satu hal yang miris sekaligus juga kocak bagi saya gitu, bahwa seorang Yusuf Mansur sampai sejauh ini cara berpikirnya, sampai sejauh ini cara dia mencari duit. Maka sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang seperti ini kita tinggal menunggu waktu saja. Semoga memang betul-betul terselesaikan masalah para investor dengan dirinya gitu. Seperti misalkan yang paling terbaru ini adalah perumahan Kaisa Al-Mansur, teman-teman. Semoga ini masalah cepat terselesai. Dan saya tidak sabar untuk kemudian 2024 ini di tanggal 14 Februari nanti ada pergantian rezim atau pergantian kepemimpinan yang kita harapkan pemimpin tersebut lebih memperhatikan lagi masalah-masalah seperti ini. Mau turun tangan untuk kemudian menjadi mediator yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Karena menurut saya sepertinya kasus yang menyangkut nama Yusuf Mansur ini harus mungkin level seorang presiden yang turun tangan untuk kemudian bisa selesai semua masalah, teman-teman. Karena ini sangat sedih sekali ya melihat korban yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan dengan jumlah nominal yang bermacam ragam. Sampai hari ini belum terselesaikan masalahnya, teman-teman. Hak mereka belum kembali, teman-teman. Sementara Yusuf Mansur melenggang bebas dengan senyum ramahnya di setiap orang, dengan segala daya citra dia, masih aman-aman saja sampai hari ini. Nah, kita berdoa sekali lagi semoga pemimpin kita di 2024 ini adalah pemimpin yang amanah, yang mau memperhatikan masyarakatnya dengan sedetail mungkin, mau memperhatikan apa yang terjadi di masyarakat gitu. Seperti contohnya untuk kasus ini gitu, khususnya gitu. Mau turun tangan, terlibat, menyelesaikan, memanggil dua kubu ini untuk kemudian kalau memang investor ini terbukti sudah menyetorkan sejumlah duit atas nama untuk kepentingan bisnis Yusuf Mansur, harusnya Yusuf Mansur bertanggung jawab mengembalikan hak-hak mereka ketika memang bisnis ini tidak berjalan sebagaimana yang pernah mereka sepakati dulu. Baik, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.